Halo teman-teman, kita ketemu lagi di Book Talks ya. Setelah kemarin kita sudah membahas tentang buku Filosofi Teras. Udah selesai teman-teman, kali ini kita akan bahas buku yang baru teman-teman. Ini adalah salah satu buku yang bagus menurut gua, reviewnya juga bagus-bagus. Dan ini masuk ke internasional bestseller teman-teman. Saat ini bukunya pokoknya lagi laris banget dan kita akan lihat bukunya. Bukunya adalah When Things Don't Go Your Way yang ditulis oleh Haemin Sunim teman-teman. Jadi buku ini mengajarkan kita tentang Zen Wisdom yang dimana kalau kita pelajari itu kita bisa mengatasi masa-masa sulit teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu Zen itu apa, Zen itu jadi ajaran dari agama Buddha teman-teman. Tapi tenang aja, ini bisa dipraktekin untuk semua agama. Nah, di sini teman-teman banyak sekali membahas tentang hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa menghadapi masa-masa sulit. Apa yang harus kita lakukan pada saat kita lagi stres, depresi, dan yang lain teman-teman. Pokoknya banyak banget, teman-teman bisa langsung lihat chapter-chapternya isinya seperti apa kurang lebih. Kurang lebih itu chapter yang akan kita bahas teman-teman, jadi nanti kita akan bagi kurang lebih menjadi 6 video, 6 episode teman-teman, dan kita akan langsung mulai bahas ke chapter yang pertama. Chapter pertama judulnya adalah When Things Don't Go Your Way, ketika hal-hal tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Di sini di bagian pertama ada berjudul Don't Be Alright. Jadi jangan baik-baik saja, teman-teman. Di bagian ini mengajarkan kita ketika kita sedang tidak baik-baik saja, teman-teman, jangan sampai kita menutupi perasaan kita. Jadi banyak orang tuh pada saat merasakan tidak baik-baik saja, teman-teman, dia tuh langsung kayak noleh gitu ya kan, langsung nonton TV, langsung main game, langsung main HP. Padahal dalam hati tuh sedang nggak baik-baik aja gitu, lagi menderita nih ya kan. Nah, jadi teman-teman, pada saat kita tidak baik-baik saja, it's okay ya kan, emosi aja teman-teman ya. It's okay to not be okay teman-teman. Kayak kita pakai contoh, misalkan kita lagi dekat sama satu cewek, kita udah PDKT lama nih teman-teman. Terus kita pengen tembak dia. Nah, kita berharap orang itu terima kita jadi pacarnya. Nah, tapi teman-teman, hal itu ternyata nggak kejadian teman-teman. Kita ditolak, nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apa yang terjadi teman-teman? Oke, kita kecewa, kita merasa marah, kita sedih ya kan, hati kita nggak enak, dan kita sampai merasa benci sama diri kita sendiri. Lu jelek ya kan, nggak mungkin cewek sekeren itu, secantik itu dapetin lu jelek kayak gitu. Pokoknya kita lagi emosi banget teman-teman, kita sedang tidak baik-baik saja, nggak apa-apa teman-teman. Di buku ini kita emosi aja nggak apa-apa ya kan. Kalau mau marah ya kan, kalau misalkan mau sedih sampai nangis, marah sampai teriak, it's okay teman-teman. Yang penting kita tuh memberikan waktu kita untuk merasakan hal yang tidak baik-baik saja itu teman-teman. Jadi yang salah adalah pada saat kita sedang merasa tidak baik-baik saja, tapi kita menjalani keseharian kita seperti seolah nggak ada apa-apa teman-teman. Itu yang salah, dan itu bisa bahaya untuk diri kita, karena itu bisa menjadi bom waktu, pasti akan meledak teman-teman. Lama-kelamaan pasti akan meledak. Nah, sama seperti ceritanya si Haemin Sunim. Jadi dia pernah teman-teman diundang oleh acara TV Korea yang acaranya itu meliput tentang a day in my life kayak gitulah ya kan. Jadi dia tuh acara ini pengen tahu kehidupan seorang Haemin Sunim. Nah, akhirnya datanglah ya kan ke rumahnya teman-teman, terus dilihat aktivitasnya dari pagi sampai malam kayak gitu teman-teman, rumahnya seperti apa. Nah, oke, udah selesai tuh ya kan acara TV-nya. Oke, nah pada saat ditayangkan teman-teman, ternyata ada hal yang bisa membuat Haemin Sunim itu kaget teman-teman ya. Pada saat ditayangkan videonya teman-teman, banyak orang itu memfitnah Haemin Sunim yang dengan mengatakan, wah ini biksu kok hidupnya mewah ya kan, oh rumahnya gede kayak gitu, padahal rumahnya biasa-biasa aja teman-teman. Terus ini biksu udah punya Ferrari loh ya kan, mobil mewah kayak gitu. Nah, jadi dia tuh difitnah teman-teman. Akhirnya beredar rumor-rumornya ya kan ke banyak orang, sampai dia tuh banyak dijauhi oleh orang-orang teman-teman. Dia jadi biksu yang dibenci, sampai malah teman-teman biksunya itu menjauhi dia juga teman-teman. Dan pada saat itu dia merasa seperti momen terbawah dalam hidupnya dia teman-teman, karena dia merasa teman-temannya menjauhi dia. Nah, awalnya setelah kejadian itu teman-teman, Haemin Sunim menutupi dirinya teman-teman, menutupi emosinya ya kan, menutupi bahwa dia sedang tidak baik-baik saja. Nah, setelah beberapa lama akhirnya bom waktu teman-teman, dia meledak juga ya kan, dan disitulah justru yang membuat dia itu
menjadi bangun lagi teman-teman. Ya kan, dia marah sampai teriak, dia sedih banget teman-teman. Nah, sampai akhirnya dia juga mencoba untuk melampiaskan emosi itu dengan menulis jurnal. Nah, pada saat dia menulis jurnal, teman-teman, akhirnya dia menemukan akar dari permasalahannya. Akar dari permasalahannya ternyata adalah inner child-nya dia, masa kecilnya dia. Dia itu kenapa bisa sedih, merasa terpuruk banget dengan kejadian acara TV Korea itu, teman-teman. Karena pada saat kecil, dia pernah lagi jalan-jalan sama mamanya di supermarket, dan dia nyasar, dia kehilangan mamanya, teman-teman. Nah, di saat itu banyak orang nanyain, kamu kenapa, mama kamu mana, kayak gitu ya kan, banyak orang tuh. Nah, terus akhirnya ada satu nenek-nenek yang tanyain mamanya di mana dan nggak tahu, terus akhirnya dibawa ke rumahnya nenek-nenek itu, teman-teman. Nah, di rumahnya itu si Haemin Sunim pada saat itu masih kecil banget, ya kan, dia melihat satu cowok yang menurut dia tuh serem banget. Nah, akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Si Haemin Sunim dia kaget, takut, saking takutnya dia keluar jendela, dia kembali ke supermarket, teman-teman, dan di situ dia ketemu mamanya lagi. Nah, jadi dari masa kecilnya itu, satu permasalahannya dia adalah dia itu takut kehilangan orang yang disayang. Dia itu takut ditinggal oleh orang-orang yang dia sayang, teman-teman. Nah, makanya pada saat dia difitnah sampai teman-teman biksunya ngejauhin dia, nah itu dia takut banget, teman-teman. Jadi dari bagian pertama ini, teman-teman, kita bisa dapat pelajaran, yaitu pertama, pada saat kita sedang tidak baik-baik saja, nggak apa-apa, jangan ditutupin. Emosi aja nggak apa-apa, teman-teman. Marah, sedih, nggak apa-apa. Yang penting asalkan jangan sampai marah yang bunuh orang atau sedih sampai bunuh diri. Jangan sampai, teman-teman. Nah, tapi marah aja, teriak kalau perlu. Sedih aja nggak apa-apa, sampai nangis, teman-teman. Nah, dengan begitu kita meluapkan emosi kita melepaskan emosi negatif kita, teman-teman. Dan pelajaran yang kedua yang bisa kita dapat adalah banyak permasalahan kita sebenarnya, teman-teman, yaitu diakibatkan dari masa kecil kita, teman-teman, dan itu yang dinamakan dengan permasalahan inner child. Jadi apa yang Haemin Sunim lakukan pada saat itu untuk menenangkan dirinya, untuk move on dari kejadian itu, teman-teman? Nah, dia berbicara dengan diri kecilnya dia, teman-teman, dalam diri, ya kan, dengan inner child-nya dia. Dia berkata, tenang aja, ya kan, saya tidak akan meninggalkan kamu. Saya akan mencintai kamu, saya akan sayang sama kamu, dan saya akan selalu sama kamu, dan saya tidak akan pernah tinggalin kamu. Nah, dengan begitu entah kenapa dia lebih bangun lagi, teman-teman, ya kan, dia lebih semangat lagi, dia bangkit dari keterpurukannya dia, teman-teman. Nah, sama juga, teman-teman, banyak dari kita itu orang ada yang trust issue, punya masalah kepercayaan karena masa kecilnya pernah dibully oleh teman terdekatnya, atau dia pernah ditipu oleh temennya. Ada orang cewek, dia nggak mau pacaran, nggak mau in a relationship sama cowok karena pada saat masa kecil dia pernah dilecehkan, teman-teman, pernah terkena pelecehan seksual. Jadi banyak dari kita itu, teman-teman, masalahnya akarnya itu dari masa kecil, dan kita bisa berbicara, teman-teman, untuk menyelesaikan itu dengan berbicara dengan masa kecil kita, dengan diri kita yang kecil. Oh iya, teman-teman, di buku ini juga uniknya setelah ada pembahasan itu biasa diberikan tentang wisdom yang baik sesuai dengan topik tersebut. Nah, ini untuk yang bagian pertama, kita coba lihat.
Bagian kedua, judulnya adalah Why Are We Unhappy? Jadi di sini membahas tentang kenapa kita tidak bahagia. Kenapa sih banyak orang itu tidak bahagia, teman-teman? Jawabannya, teman-teman, ternyata karena orang itu tidak bisa menemukan kedamaian dalam keadaan dia yang apa adanya, yang keadaan yang ada, teman-teman. Tidak pernah merasa bersyukur. Nah, di sini dibahas tentang dua hal yang membuat kita tidak bahagia, teman-teman. Namanya adalah grasping dan resisting, teman-teman. Grasping itu adalah kita tuh menginginkan suatu hal, tapi bukan cuma menginginkan, tapi menginginkannya itu sampai membuat kita merasa unfulfilled, kita merasa kayak kosong hatinya, teman-teman. Pokoknya kalau misalkan nggak ada hal itu, kita itu kayak kosong, kita nggak happy. Itu namanya grasping. Nah, tapi kalau resisting itu sebaliknya, membenci apa yang sudah dimiliki. Misalkan benci dengan rumahnya, benci dengan mama papanya, padahal mama papanya baik tapi ada kekurangan, itulah pasti, teman-teman. Benci dengan mobilnya, benci dengan merek HP-nya, ya kan? Jadi itu grasping dan resisting adalah hal yang membuat kita tuh tidak pernah merasakan kebahagiaan dari hal yang ada, teman-teman. Nah, ternyata solusinya itu cuma satu, yaitu gratitude atau bersyukur. Pokoknya orang yang nggak pernah bersyukur, teman-teman, dengan keadaannya dia, ya kan, mau dia sekaya apapun, mau dia setajir apapun, teman-teman, kalau nggak pernah bersyukur, pasti akan selalu grasping dan resisting, pasti akan selalu merasa dirinya berkekurangan, teman-teman. Itu yang dinamakan dikejar oleh kemiskinan. Tapi orang mau misalkan sesederhana apa, dia makan seadanya, tapi kalau misalnya dia bersyukur, dia itu adalah orang paling kaya di dunia, teman-teman. Ya kan? Jadi hal bersyukur itu adalah hal yang sepele tapi penting banget, teman-teman. Dan di bukunya ada membahas tentang 7 cara untuk kita bisa bersyukur, teman-teman. Dan kita bisa lakukan ini, teman-teman. Yang pertama, kita bisa mensyukuri 3-5 hal dalam sehari, teman-teman. Jadi kita bilang aja, ya kan, setiap kali kita bangun pagi, kita bisa berdoa atau kita bersyukur, kita renungan pagi, teman-teman, kita bersyukur, ya kan, bersyukur masih bisa hidup, bersyukur masih dikasih kesehatan, bersyukur keluarga sayang sama kita, misalkan, terus bersyukur punya mobil, bersyukur punya punya HP, ya kan, bersyukur apapun, teman-teman. Jadi bisa syukuri 3-5 hal dalam satu hari. Dan yang kedua, teman-teman, kita bisa bicara pada diri sendiri atau bicara kepada orang lain, atau yang orang lain itu kita sebutnya gratitude buddy. Orang yang kita bisa percaya, ya kan, untuk sharing hal-hal yang kita syukuri. Jadi kita bisa bicara juga, teman-teman, ke diri sendiri, ya kan. Jadi kita bisa kasih afirmasi dalam ke diri kita, ya kan, kita bicara di kaca. Dengan begitu kita lebih bersyukur setiap harinya, teman-teman. Dan hal yang ketiga, kita bisa ambil kerikil yang indah, teman-teman, beautiful pebble. Nah, jadi fungsinya kerikil itu atau benda itu apa sih, teman-teman? Misalkan, ya kan, kita ada kelereng gitu, teman-teman. Nah, kelereng itu kita ambil dan kita taruh di kamar, ya kan. Nah, taruh di spot yang kita sering lihat spot itu, teman-teman. Dan jadi pada saat kita melihat kelereng itu, kita itu harus mengucapkan 3 hal yang kita syukuri. Setiap kali kita melihat, oke, 3 hal yang gua syukuri. Ngelihat lagi, 3 hal yang gua syukuri. Jadi itu kita bisa lakukan, teman-teman. Cara yang keempat, kita bisa abadikan momen bersyukur. Jadi pada saat misalkan kita lagi happy banget nih, ya kan, kita thankful, kita merasa bahagia dengan momen ini, lagi jalan-jalan nih, ya kan, jalan-jalan di pegunungan gitu, jalan-jalan di pantai, kita bisa abadikan momen dan kita bisa membagikan momen tersebut. Nah, ini kita bisa pakai juga, teman-teman, di sosial media, teman-teman. Jadi sosial media tuh jangan sampai kita pakai buat membanding-bandingkan diri doang, tapi bisa dipakai juga buat kita mengabadikan momen, dan dengan begitu kita bisa mensyukuri, teman-teman, apa yang kita sudah miliki, hal-hal yang bahagia. Cara yang kelima, bentuk kebiasaan berterima kasih yang tulus. Jadi ini bisa kita lakukan pada saat misalkan kita lagi dilayani oleh pegawai restoran kayak gitu, teman-teman. Nah, kita bilang makasih yang tulus, teman-teman. Atau sesimpel kita lagi isi bensin di pom bensin terus ada orangnya. Nah, kita bilang terima kasih yang tulus, Pak, terima kasih banyak ya Pak ya. Nah, kayak gitu. Terus misalkan kita lagi les, ya kan. Nah, waktu kita les, kita udah selesai les, Pak, terima kasih ya, atau Kak, terima kasih banyak ya Kak, sampai ketemu lain waktu, kayak gitu. Jadi dengan kita mengucap terima kasih yang tulus, itu kita belajar juga untuk bersyukur.
Keenam, sambut momen yang tidak enak. Banyak dari kita, teman-teman, menghindari momen tidak enak. Jadi pada saat kita menghindari, pada saat kejadian beneran, oh ternyata kita kayak sedih banget, ya kan, marah banget, teman-teman. Padahal kita tuh kalau misalnya ada momen-momen tidak enak, itu adalah bagian dari hidup kita. Itu kita pasti akan mengalami, pasti akan menemukan, teman-teman, ya kan. Hampir setiap hari menemukan momen-momen yang nggak enak kayak gitu. Ada orang yang nyebelin, ada orang ledek kita misalkan, atau kita lupa bawa barang kayak gitu. Nah, pada saat itu terjadi, teman-teman, sambut momen yang tidak enak. Kalau di bukunya ditulis, bring on discomfort, I will accept you gladly. Artinya adalah, ayo, ya kan, ketidaknyamanan, nggak apa-apa, gue akan terima lo dengan senang hati. Jadi dengan begitu tuh, pada saat kita terjadi hal-hal yang tidak enak, kita akan mencoba untuk menerimanya sebagai bagian dari hidup kita, teman-teman. Dan akhirnya kita menjalani itu, teman-teman, dengan enteng. Ketujuh, kita juga bisa menyadari, teman-teman, sebuah rasa sakit itu sama dengan kesempatan untuk bertumbuh. Jadi kita percaya kepada alam semesta, kepada Tuhan, pada saat setiap kali kita ada momen-momen yang tidak enak, menyakitkan dalam diri kita, teman-teman, kita bisa menganggap hal itu, ya kan, untuk kesempatan kita bertumbuh. Dengan begitu kita bisa, pada saat ada momen negatif, momen buruk, kita bisa belajar dari situ, kita bisa menjadikan kesempatan untuk bertumbuh. Nah, itu dari yang bagian kedua. Jadi, teman-teman, kenapa kita tidak bahagia? Jawabannya cuma satu, karena kita nggak bersyukur. Nah, ini gue bagiin wisdom buat kita lebih bersyukur. Bagian yang ketiga, judulnya How do you feel about the universe? Artinya, bagaimana perasaanmu terhadap alam semesta? Di bukunya ini, teman-teman, Haemin Sunim percaya bahwa pandangan orang terhadap semesta, alam semesta, itu berbeda-beda, teman-teman. Ada yang menganggap alam semesta itu kejam, ya kan, keji, banyak pembunuhan, banyak pokoknya kasus-kasus negatif, kayak gitu. Tapi ada orang juga yang melihat alam semesta itu indah, ya kan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Nah, jadi ada yang menganggap alam semesta baik, ada yang buruk, ada yang menganggap alam semesta indah, ada yang menganggap kejam, teman-teman. Nah, jadi hal ini dipengaruhi lagi-lagi oleh masa kecil kita. Bagaimana kita
tumbuh besar, childhood kita seperti apa, itu menentukan cara pandang kita terhadap kehidupan kita, terhadap alam semesta seperti apa. Ada orang dari kecil, papa mamanya itu nggak sayang dia, kurang perhatian, nggak punya waktu buat dia, dan pada saat di sekolah juga dia akhirnya memurung diri, ya kan, karena teman-temannya nggak ada. Ya, terus nilainya jelek, kayak gitu. Waktu nilai jelek, gurunya marahin dia terus, bilang dia bodoh, ya kan, lu bego, pokoknya kayak gitu. Nah, akhirnya apa yang terjadi, teman-teman? Pandangan dia terhadap dunia yaitu kejam. Dunia itu kejam, dunia itu jahat, ya kan. Akhirnya dia punya anak juga, dia melakukan hal yang sama. Terus anaknya juga menganggap dunia itu kejam. Jadi pandangan kita seperti apa itu bisa berpengaruh dari masa kecil kita seperti apa. Ada orang misalkan dari kecil dia tumbuh dari keluarga yang harmonis, teman-teman. Papa mamanya selalu ada buat dia, ya kan, selalu membimbing dia dengan sabar, dengan baik. Di sekolah juga guru-gurunya baik ke dia, ya kan. Nah, pada saat dia tumbuh besar, teman-teman, akhirnya apa yang terjadi? Dia melihat alam semesta itu adalah alam semesta yang indah. Dan bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Bagaimana caranya kita supaya bisa memandang alam semesta itu indah, teman-teman? Hidup ini indah. Yaitu salah satu caranya adalah, teman-teman, dengan percaya pada alam semesta, bahwa alam semesta akan membawa kita kepada jalan yang benar. Atau alam semesta itu sebenarnya bisa kita sebut sebagai Tuhan kita, teman-teman. Ya kan, percaya kepada Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita itu pasti ujung-ujungnya akan membawa kita kepada jalan yang benar. Jadi dengan begitu, kalau misalkan ada orang yang lebih sukses daripada kita nggak lagi iri hati, teman-teman, tapi kita bisa congratulate dia, ya kan, kita selamat, mengucapkan selamat kepada dia. Dari situ kita bisa belajar tentang kesuksesan. Oh, kenapa dia bisa sukses? Oh, karena ini loh, ya kan. Jadi kita mikirnya positif, teman-teman, karena kita percaya apapun yang terjadi, apapun hal negatif yang terjadi, itu akan membawa kita kepada jalan yang benar. Jadi percaya pada alam semesta. Nah, sayangnya, teman-teman, banyak orang itu karena dia dari kecil merasa hidup itu udah jelek banget, ya kan, dunia itu udah kejam sama dia, akhirnya dia tidak pernah memberikan kesempatan untuk percaya kepada Tuhan, percaya kepada alam semesta lagi, teman-teman. Dan akibat dari itu bisa fatal, teman-teman, ya kan. Kita selalu memandang dunia itu jelek, dunia itu kejam, akhirnya perbuatan kita pun ya kejam, teman-teman, kepada orang-orang sekitar kita. Makanya, teman-teman, kita harus belajar untuk percaya kepada alam semesta. Alam semesta baik atau enggak itu tergantung dari kita kok, teman-teman. Kita harus sadar bahwa kita punya kekuatan untuk membuat alam semesta kita sendiri. Percaya kepada alam semesta, teman-teman, dan dengan begitu kita punya kekuatan untuk membentuk kembali alam semesta yang kita inginkan. Itu dia, teman-teman, pelajaran dari chapter pertama yang bisa kita dapat. Thank you banget udah nonton, like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya.